Halo semuanya, gua abis nonton film Ipar Adalah Maut. Film yang menurut gua bakal jadi film dengan jutaan penonton. Kenapa? Soalnya kita bahas lah ya. Dimulai dari premisnya. Kalau misalnya melihat judulnya, seakan-akan kayak film horor ya. Tapi bukan. Ini film yang lebih horor bagi pasangan yang sudah berkeluarga atau berumah tangga ya. Karena ini film drama perselingkuhan. Ceritanya itu ini diadaptasi dari cerita yang pernah viral di TikTok dengan judul yang sama gitu, terdiri dari 24 part kalau nggak salah ya, 24 video. Jadi diadaptasi ke dalam film menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari Nisa, sang istri, Aris, sang suami, dan Raya, anaknya yang masih balita. Keluarganya ini digambarkan sangat harmonis gitu, terus romantis, sering bercanda bersama, mapan, udah punya rumah, mobilnya 2 gitu. Suaminya juga dosen. Nah, sampai suatu hari ibunya Nisa tuh nelpon. Dia minta tolong agar Nisa mau nerima adiknya yang bernama Rani untuk tinggal di rumahnya. Karena ibunya nggak mau Nisa itu ngekos waktu kuliah. Dan kebetulan banget tempat kuliahnya itu ada di kota yang sama dengan rumahnya. Dan juga tempat kuliahnya adalah kampus yang sama di mana Aris menjadi dosen. Long story short, pada akhirnya Aris dan Rani berselingkuh. Sampai ya, buat teman-teman yang udah tahu ceritanya dari TikTok ya, mungkin udah tahu lah ya akhir ceritanya seperti apa. Jujur, buat gua yang bukan penikmat film drama perselingkuhan seperti ini, gak susah untuk ngakuin kalau film ini bagus. Berbagai lini departemennya itu berkualitas lah ya. Disuradain oleh Hanung Bramantyo dan ditulis oleh penulis yang nulis cerita di film Air Mata di Ujung Sajadah yang dapat 3 juta penonton itu. Ya nggak kaleng-kaleng lah ya kualitasnya, bakalan mulai dari penyutradaraan, acting, gambarnya, sinematografinya, scoringnya, semuanya oke banget. Tapi gua punya 3 highlight yang gua suka dari film ini. Yang pertama itu adalah pengadaptasiannya atau penulisannya. Mana di sini adalah penulisan cerita dan penulisan dialog. Penulisan ceritanya telah gua ngikutin VT-nya di TikTok yang ada 24 part itu ya, gua baru belasan part lah. Gua langsung sadar kalau film ini nggak langsung adaptasi plek-ketiplek ceritanya gitu. Dimana film ini lebih ngasih background cerita antara Nisa dan Aris gitu dari semenjak pacaran sampai akhirnya konflik itu dimulai. Nah, hal ini jadi ngasih kita waktu untuk lebih kenal karakter si Nisa sendiri dan jadi lebih gampang ya untuk berempati dan ngerasain segala emosi, segala hal cobaan gitu yang dia rasain, yang bikin momen-momen emosional di film ini tuh jadi berasa banget, jadi lebih nendang lah pokoknya. Nah, itu yang gue rasa kelebihannya. Apalagi juga ceritanya ini didukung juga sama penulisan dialog yang bagus banget. Dialognya penuh ironi yang saking ironisnya kadang bikin kayak pas diomong itu aduh gitu, atau kadang bikin ketawa gitu, ironis lah pokoknya. Bahkan ada satu dialog yang disampaikan oleh Nisa ke adiknya yang kita tahu di cerita itu dia sudah melakukan hal yang terlarang, yang itu bikin kayak gila, bisa-bisanya dialog ini keluar gitu. Itu bagus banget deh, gue ditonton aja. Terus hal yang gue suka lainnya ada di penyutradaraan. Ya siapa lagi yang bisa meragukan Hanung Bramantyo gitu sebagai sutradara. Tapi di sini yang gue salut itu adalah adegan ketidaksengajaan. Kenapa adegan-adegan? Karena banyak, ada beberapa adegan yang nunjukin kesengajaan yang terlihat sangat natural gitu. Gue gak kebayang ya gimana maksudnya lu sebagai sutradara, oke, lu harus ngelakuin ini secara gak sengaja. Itu susah men. Dan banyak titik-titik ketidaksengajaan itu yang dilakukan dengan sangat mulus gitu. Terus adegan ketidaksengajaan ini juga penting gitu untuk perkembangan cerita, karena dari ketidaksengajaan inilah konfliknya dimulai gitu. Makanya gue salut banget sih sama penyutradaraannya. Yang nyambung ke poin ketiga, itu didukung juga oleh acting para pemainnya. Ya, actingnya bagus. Michelle Judith sebagai Nisa itu cocok banget. Sebenarnya usia dia masih kemudaan gitu untuk meranin sesosok Nisa sebagai ibu yang mature, matang, sabar gitu. Tapi Michelle Judith tuh ngegambarinnya bagus banget.
pas banget. Yang dimana yang gue bilang tadi, segala emosi yang dikeluarkan Michelle Judith tuh terdeliver dengan baik ke kita gitu. Kita ikutan jadi kesel gitu, jadi gondok banget, jadi sakit hati banget gitu. Yang dimana itu juga ada ambil andil dari si peran yang dimainkan oleh Deva Mahendra, yaitu menjadi Aris. Gila ya. Deva Mahendra itu menurut gue sangat berhasil memerankan sosok suami yang baik, suami idaman, dimana dia tuh udah mah baik, penyayang, pengertian, humoris, pinter dan lain-lain semuanya, dan alimnya soleh gitu. Semuanya sempurna lah. Dan justru karena dia dapat banget meranin tokoh suami yang sesempurna ini, jadi berasa makin anjing saat dia ngelakuin hal-hal bangsat gitu. Gila deh pokoknya. Gimana sih lu ngeliat, ini juga bakal believe gitu, lu bakal percaya kalau dia ini adalah suami atau laki-laki yang sangat baik. Tapi kenapa sampai bisa dia ngelakuin hal sebangsat itu tuh? Deva Mahendra sangat bisa ngelakuinnya. Dan yang terakhir tentunya si sang pelakor, bukan pelakor, adik ya, Rani yang diperanin oleh Davina Karamoy. Wah, gue ngebayangin karakternya aja ini pasti nggak gampang untuk diperanin oleh aktor muda. Kalau nggak salah gue ngeliat profilnya kemarin tuh, Davina Karamoy masih umur 21 tahun ya. Dia ini di sini harus beradu peran untuk adegan-adegan yang berani gitu dengan seorang pria yang jauh lebih tua dari dia. Itu pasti gak gampang. Dan dia bagus banget di sini. Gak cuman itunya juga, kayak adegan bersalah atau adegan dia ngerasa licik atau adegan dia mulai kesemsem dan lain-lain, itu juga bagus sih. Emang cocok dia. Cocok jadi apa? Ya artiin sendiri aja setelah nonton ya. Meskipun filmnya menurut gue sangat bagus ya, tapi ada hal-hal yang menurut gue masih bisa diperbaikin lagi. Gue ngerasa agak kurang di film ini tuh di bagian, ini saling berkaitan ya. Ini ada di bagian babak pertamanya atau sepertiga pertama film. Ini adalah setup dari ceritanya sebenarnya, dimana cukup ditarik, cukup jauh gitu mundur ya. Dimana si Aris ketemu sama Nisa. Mulai dari ketemu ya, dari ketemu nggak sengaja, kenalan, PDKT, pacaran, dilamar, nikah, punya anak, sampai akhirnya Rani datang ke rumahnya. Itu diceritain tek. Menurut gue cukup padat dengan durasi yang panjangan ya. Karena gue ngerasa informasinya kebanyakan gitu, dan kurang smooth aja gitu, kurang ringkes. Ini perasaan gue aja ya. Dan babak pertamanya yang kepanjangan ini jadi mempengaruhi babak keduanya yang jadi poin kedua gue. Babak kedua ini jadi kerasa kurang dalam meskipun babak pertamanya tadi tuh nge-serve sebagai pengenalan karakter yang menurut gue jadi kedalaman di karakter Nisa dan Aris gitu. Babak keduanya ini karakter Aris tuh jadi lebih lebih simple, karena kalau gue ngikutin dari ceritanya yang di TikTok, Aris itu suka sama Rani mulai misalnya Aris itu dari setia menjadi goyah, menjadi tergoda, sampai akhirnya kesetiaannya runtuh. Itu dikarenakan karena Rani itu diceritain kalau di TikTok dia itu orangnya easy to talk gitu, gampang diajak ngobrol, asik, seru, orang gampang akrab lah sama dia, sampai akhirnya Aris menemukan kenyamanan dalam diri Rani gitu. Nah di film ini tuh nggak kelihatan seperti itu gitu. Jadi yang gue bilang ketidaksengajaan tadilah yang bikin Aris goyah, yang kesannya motivasi Haris untuk berselingkuh itu cuman karena nafsu. Ya emang jadi rasa lebih bangsat aja sih di film ini. Emang Rani dan Haris ini seperti judulnya, ini duet maut ya, untuk sebuah film berjudul Ipar Adalah Maut. Nah, film ini punya banyak titik-titik di mana itu sangat memeras emosi. Yang kita tahu juga kan si Nisa punya peran yang banyak ya, dia sebagai anak, dia sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai kakak. Di masing-masing titik ini nih cukup memeras emosi. Cuman ya masalah relate-relatean aja lah ya. Kalau gue pas bagian ibunya tuh ya cukup sedih. Tapi gue yang paling kena tuh pas di bagian anak, bagian si Raya. Wah itu gue kena banget. Nangis dikit lah ya. Yang sedih-sedih gini nih yang menurut gue bikin yakin kalau film ini bakal jutaan. Mana ya pasti ibu-ibu sudah berbondong-bondong akan nonton ini gitu, bakal nonton ini. Ya cobalah tanyain ke
ibu lu di WhatsApp grupnya udah ada yang ngomongin belum soal film Ipar Adalah Maut gitu, ngajakin nonton kah temen arisannya atau temen pengajiannya, pasti ada. Apalagi film ini juga ada unsur religiusnya, karena Ipar Adalah Maut sendiri ini diangkat dari sebuah hadis yang sahih gitu. Pokoknya nanti diceritakan lah, ada di filmnya, atau cari aja sendiri Ipar Adalah Maut hadis gitu, yang dimana disampaikan dengan menurut gue cukup halus ya, gak terasa menggurui, bahkan cenderung disampaikan di titik-titik yang tepat gitu, dan humor pakai ironi, pakai komedi, jadi nyampainya tuh cukup ngasih gue pelajaran lah ya sebagai orang yang sudah berumah tangga gitu. Layak sih dapet jutaan penonton beneran, gue yakin sih layak dapet jutaan penonton. So silakan ditonton aja. Gue Upi pamit, sampai ketemu di video habis nonton film lainnya. Bye.